Jangan cari passion, mending cari duit dulu. Ketemu lagi kita. Gimana hari-harinya? Masih ngejar mimpi? Atau lagi di persimpangan jalan, bingung mau belok kemana? Terutama soal kerjaan, soal masa depan. Gue ngerti banget sih, apalagi di umur-umur kita sekarang ini. Kayaknya tuh tuntutan buat nemuin passion tuh gede banget ya. Di mana-mana orang ngomong, kerja tuh harus sesuai passion biar bahagia. Atau ikutin kata hati lu, temuin passion lu. Kedengarannya indah banget ya, kayak di film-film gitu. Tapi jujur nih ya, kadang gue mikir nasihat itu tuh malah bikin pusing sebagian orang, bikin tambah galau. Kenapa? Ya karena nyari passion itu kadang kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Susah, bikin frustasi. Dan gak semua orang seberuntung itu langsung nemu kliknya. Terus, kalau belum nemu, apa kita harus diam aja gitu? Nunggu wangsit? Nah, kali ini gue pengen ngajak lu ngobrolin sesuatu yang mungkin agak beda dari yang sering lu denger. Sesuatu yang mungkin lebih realistis, lebih membumi buat kita-kita yang lagi berjuang ngebangun hidup. Gimana kalau gue bilang, jangan dulu deh pusing-pusing nyari passion. Mending cari duit dulu. Kedengarannya pragmatis banget ya? Atau mungkin materialistis? Tapi tunggu dulu. Gua bukan ngajarin lu jadi mata duitan. Tapi gua pengen ngajak lu ngelihat dari sisi lain. Siapa tahu, ini justru jalan yang lebih masuk akal buat akhirnya nemuin apa yang benar-benar lu nikmatin dalam hidup. Yuk, kita bedah pelan-pelan. Bagian 1. Passion. Sebuah mitos yang membebani. Gini deh. Coba lu inget-inget. Sejak kapan sih kita dijejelin sama ide kalau kita tuh harus punya passion dan kerja sesuai passion? Kayaknya dari seminar-seminar motivasi, dari quote-quote di sosial media, dari kisah sukses orang-orang terkenal. Semuanya seolah bilang, kunci sukses dan bahagia itu ya passion. Nggak salah sih, idealnya emang gitu. Siapa coba yang gak mau kerja ngelakuin hal yang dia suka banget, terus dibayar pula? Mimpi semua orang itu mah. Tapi realitanya, gak semua orang punya passion yang jelas dari awal. Banyak orang yang bingung. Passion gue apa ya? Gue suka banyak hal, tapi gak ada yang benar-benar menonjol. Atau sebaliknya, gue gak tahu gue suka apa. Terus, tekanan buat nemuin passion ini seringkali malah bikin kita jadi overthinking. Jadi ngejudge diri sendiri kalau belum nemu. Kok gue gini-gini aja ya? Kok teman gue udah nemu passionnya? Udah sukses, gue masih gini-gini aja. Akhirnya apa? Bukannya semangat, malah jadi minder, jadi cemas. Belum lagi, definisi passion itu sendiri kadang kabur. Apakah passion itu harus sesuatu yang wow, yang kedengarannya keren?
Kayak jadi seniman, musisi, atau social entrepreneur. Gimana kalau passion lu itu hal-hal yang simpel, yang gak kedengeran wah di mata orang lain? Dan yang paling sering kejadian, orang maksain sesuatu yang dia pikir itu passionnya. Tapi ternyata pas dijalanin, gak seindah bayangan. Atau passionnya ada, tapi ternyata gak bisa ngasih makan, gak bisa nutupin kebutuhan sehari-hari. Terus gimana? Gua gak bilang passion itu gak penting ya, penting. Tapi mungkin cara kita ngejar passion selama ini yang perlu dikoreksi. Mungkin passion itu bukan sesuatu yang dicari-cari dengan panik, tapi sesuatu yang tumbuh seiring waktu. Bagian 2. Kenapa cari duit dulu itu logis banget? Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Kenapa gua bilang mending cari duit dulu? Gini, kita hidup di dunia nyata, bukan di negeri dongeng ya. Di dunia nyata, ada yang namanya tagihan, ada kebutuhan pokok, ada keinginan hidup, ada keinginan buat hidup layak. Coba deh bayangin, perut lapar, dikejar deadline bayar kosan, orang tua butuh bantuan. Terus lu masih idealis bilang, gue mau kerja yang sesuai passion aja, biarpun gajinya kecil atau belum jelas. Kira-kira bisa tenang gak lu ngejalanin passion lu itu? Gua rasa sih susah ya. Yang ada malah stres, malah nyalahin keadaan. Dengan lu fokus cari duit dulu, lu lagi berusaha buat ngebangun fondasi hidup lu. Lu lagi berusaha buat mandiri secara finansial. Kalau kebutuhan dasar lu udah terpenuhi, kalau lu udah gak pusing mikirin besok mau makan apa atau bayar tagihan pakai apa, pikiran lu bakal lebih tenang. Hati lu juga lebih adem. Kondisi finansial yang stabil itu ngasih lu rasa aman. Dan rasa aman ini penting banget. Dari rasa aman ini, lu jadi punya ruang buat mikir lebih jernih. Lu jadi punya kemewahan buat mengeksplorasi hal-hal lain, tanpa tekanan harus segera ngasilin duit dari situ. Ingat gak teori hierarki kebutuhan Maslow? Kebutuhan fisiologis dan rasa aman itu ada di paling bawah. Jadi pondasi. Kalau pondasinya aja belum kuat, gimana mau mikirin aktualisasi diri? Yang seringkali kita kaitin sama passion itu. Jadi, cari duit dulu itu bukan berarti lu serakah atau gak punya cita-cita mulia. Justru sebaliknya, lu lagi realistis. Lu lagi bertanggung jawab sama diri lu sendiri. Lu lagi nyiapin bekal, biar nanti pas lu mau ngejar apa yang benar-benar lu suka, lu tuh udah punya landasan yang kuat. Bagian 3. Duit sebagai kendaraan menuju passion. Penting buat dicatat nih ya. Cari duit dulu itu bukan berarti duit jadi tujuan akhir. Bukan berarti lu harus ngorbanin semua idealisme lu demi ngejar materi, bukan. Anggap aja duit itu kayak kendaraan atau bensin.
Gini analoginya. Lu pengen banget pergi ke sebuah tempat yang indah banget, yang jadi impian lu. Ya anggap aja ini passion lu ya. Tapi lu gak punya kendaraan, gak punya ongkos. Gimana caranya lu bisa nyampe ke sana? Ya susah kan? Nah, dengan lu cari duit dulu, lu lagi ngumpulin ongkos, lu lagi nyiapin kendaraan. Mungkin pekerjaan pertama lu atau pekerjaan lu sekarang bukan pekerjaan impian. Mungkin gak sepenuhnya sesuai sama apa yang lu anggap passion. Gak apa-apa. Selama pekerjaan itu halal, ngasih lu penghasilan yang cukup buat hidup, dan gak bikin lu sengsara lahir batin, udah jalanin aja dulu. Dari penghasilan itu, lu bisa nabung. Lu bisa pakai buat ikut kursus atau workshop yang lu minati. Lu bisa beli alat-alat buat ngejalanin hobi lu. Lu bisa mulai proyek sampingan kecil-kecilan tanpa harus khawatir soal modal awal. Lu jadi punya daya tawar yang lebih. Lu gak lagi dalam posisi kepepet. Dan tahu gak? Kadang, passion itu justru ketemu pas kita lagi kerja biasa itu. Mungkin awalnya lu ngerjain sesuatu karena tuntutan pekerjaan. Tapi lama-lama, karena lu tekun, lu jadi ahli di bidang itu. Lu mulai nikmatin prosesnya, lu mulai ngerasa dapat kepuasan dari situ. Tiba-tiba lu sadar, kayaknya gue suka deh sama kerjaan ini. Bisa jadi kan, passion itu bisa tumbuh dari kompetensi. Jadi, duit di sini fungsinya sebagai fasilitator. Dia ngebuka pintu-pintu kesempatan yang mungkin tadinya ketutup karena keterbatasan finansial. Dia ngasih lo kebebasan buat bereksperimen, buat nyoba hal-hal baru, tanpa beban harus berhasil atau harus ngasilin. Bagian 4. Langkah praktisnya gimana dong? Oke, terus langkah praktisnya gimana nih buat ngejalanin prinsip cari duit dulu baru passion kemudian ini? Pertama, fokus cari pekerjaan yang bisa ngasih lu stabilitas finansial. Gak usah muluk-muluk harus langsung dapat kerjaan impian dengan gaji fantastis. Cari aja yang realistis dulu. Yang penting bisa nutupin kebutuhan dasar dan ngasih lu sedikit ruang buat nabung. Kalau bisa, cari kerjaan yang lingkungannya lumayan oke dan lu masih bisa belajar sesuatu di situ. Kedua, pas udah dapat kerjaan, jalanin dengan profesional dan tanggung jawab. Anggap aja ini sebagai proses belajar dan ngumpulin pengalaman. Siapa tahu dari sini lu nemu skill baru atau jaringan baru yang nantinya berguna. Jangan malas-malesan cuma karena ngerasa, kayaknya ini bukan passion gua deh. Ketiga, manfaatin waktu luang dan sebagian penghasilan lu buat mengeksplorasi minat. Ini penting. Jangan sampai lu kejebak rutinitas kerja, pulang, tidur, kerja, pulang, tidur, udah gitu-gitu doang. Sisihin waktu di akhir pekan atau sepulang kerja buat baca buku, ikut webinar gratis, gabung komunitas yang sesuai minat lu, atau mulai proyek kecil-kecilan. Anggap ini investasi buat diri lu di masa depan. Keempat, jangan tutup mata sama peluang yang muncul di sekitar lu. Kadang,
kesempatan buat ngembangin sesuatu yang lu suka itu datang dari tempat yang gak terduga. Mungkin dari obrolan sama temen, dari tugas tambahan di kantor, atau dari masalah yang lu lihat di sekitar lu dan lu pengen coba cari solusinya. Kelima, sabar dan nikmatin prosesnya. Nggak ada yang instan. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun sampai lu benar-benar nemu apa yang klik dan bisa ngasih lu kepuasan sekaligus penghidupan. Jangan bandingin perjalanan lu sama orang lain. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Intinya, sambil lu ngebangun stabilitas finansial, lu juga pelan-pelan ngebangun diri lu, mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Gak usah buru-buru ngasih label passion. Jalani aja dulu apa yang lu suka, apa yang bikin lu penasaran. Nanti juga bakal kelihatan kok arahnya kemana. Jadi gitu, obrolan kita kali ini ya. Mungkin buat sebagian orang, ide cari duit dulu baru passion ini kedengarannya kurang idealis ya. Tapi menurut gua, ini justru cara yang lebih realistis dan lebih baik hati buat diri kita sendiri. Terutama di tengah dunia yang penuh tekanan ini. Gak ada yang salah kok dengan pengen hidup mapan dulu. Gak ada yang salah dengan pengen punya tabungan yang cukup dulu sebelum lu berani ngambil resiko, ngejar sesuatu yang belum pasti. Itu bukan berarti lu gak punya mimpi. Itu berarti lu bijak. Lu mempersiapkan diri. Passion itu penting, iya. Tapi passion tanpa perut kenyang dan pikiran tenang, itu juga berat ngejalaninnya. Siapa tahu, dengan lu punya stabilitas finansial, lu justru jadi lebih leluasa, lebih kreatif, dan lebih berani buat ngejar apa yang benar-benar bikin jiwa lu hidup. Mungkin, passion lu itu bukan sesuatu yang udah jadi, tapi sesuatu yang perlu lu ciptain sambil jalan. Jadi, buat lu yang sekarang lagi kerja keras, mungkin di pekerjaan yang belum sepenuhnya lu cintai, jangan berkecil hati. Anggap aja lu lagi ngebangun fondasi. Terus kembangin diri, terus eksplorasi. Suatu hari nanti, lu bakal nemuin titik temu antara apa yang lu bisa, apa yang lu suka, dan apa yang dunia butuhin dari lu. Pelan-pelan aja ya. Gak usah terbebani sama ekspektasi orang lain. Atau bahkan ekspektasi diri sendiri yang kadang terlalu tinggi. Kasih diri lu waktu. Kasih diri lu kesempatan. Gue percaya, setiap usaha gak akan sia-sia. Semangat terus ya. Semoga obrolan ini ngasih lu sedikit perspektif baru. Sampai ketemu lagi.